Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Mario Manurung dengan NIM 21716500074. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum yang diciptakan oleh R. Suroso. Di sini ada pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah, maka PIHA merupakan basis lervak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Ada Krauss memberikan definisi bahwa ilmu hukum ialah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum, yang mengkaji hukum pada segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum pada perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang asal dari kata juris, yang merupakan aturan atau hak. Curzon berpendapat bahwa ilmu aturan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang bekerja sama menggunakan hukum. Ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. J.B.H. Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, ajaran hukum umum. Pendapat para pakar hukum dari Dr. Sudjono Dijosisworo SH menyatakan bahwa PIHA itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ada sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala dilema yang bekerja sama dengan aturan. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang menelaah segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan, aturan di taraf persiapan. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Ada recht. Recht berasal dari rectum, bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Ada ius. Kata ius berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur atau memerintah. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesri. Lesri artinya mengumpulkan, ialah pengumpulan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Ada Prof. Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan atau bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Ada juga Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang terkenal Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peran dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini memiliki berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi suatu kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur.
Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum, pendapat dari berbagai ahli. Dari Dr. Wirjono Projodikoro SH mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat. Dari Profesor Subekti SH, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Menurut Prof. Mr. Dr. L.G. Appledorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dan mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti historis. Tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, pandangan agama. Sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebaikan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadi hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. Berdasarkan kepentingan yang diatur. Hukum privat, hukum publik. Berdasarkan hubungan antar hukum, ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum privat internasional. Berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Ada ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif, hukum subjektif, berdasarkan kerja dan saksi. Ada hukum kaidah, hukum saksi, hukum memaksa, hukum mengatur. Berdasarkan kekuasaannya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Berdasarkan sifatnya, hukum paksa, hukum tambahan. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Kaidah sosial. Kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Kaidah kesopanan. Ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Kaidah agama. Norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Kaidah hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang B, penggolongan kaidah. Tata kaidah dengan aspek pribadi, kaidah agama, kaidah kesusilaan. Tata tertib dengan aspek kehidupan antar pribadi,
kaidah kesopanan, kaidah hukum. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dengan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Peristiwa hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum, hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dalam hubungan hukum ini. Hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum, sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum usang dan baru muncul pada abad ke-19. Sewaktu terdapat usaha perjuangan buat meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain menggunakan jalan membandingkan sistem aturan masyarakat yang masih disebut pada taraf sederhana di luar Eropa. Sosiologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari perorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat. Psikologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sejarah hukum. Satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungannya adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Ada perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab dan latar belakang dari persamaan. Tujuan perbandingan hukum. Ada usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing,
dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. Fungsi teoritis. Daripada perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dan pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi psikologi. Ada manfaat daripada perbandingan hukum. Bermanfaatnya sebagai unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum buat berbagai golongan rakyat, serta unifikasi ini bisa bersifat nasional dan internasional. Yang kedua, berguna bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, hubungan dan pergaulan diikat dan diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin terdapat keretakan, maka perjanjian tersebut wajib dirancang sedemikian rupa sebagai akibatnya dan mengakibatkan kesalahpahaman. Yang ketiga, bermanfaat bagi perjuangan, memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang aturan kita sendiri. Menggunakan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana artinya krusial dalam usaha pembaruan aturan. Yang keempat, berguna bagi pelaksanaan aturan perdata internasional. Perselisihan yang bersifat aturan perdata internasional adalah suatu perselisihan yang ada antar masyarakat negara asal suatu negara menggunakan warga negara dari lain negara pada bidang hukum perdata. Sekian dari saya. Terima kasih.